Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Yang bertindak selaku khotib pada hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Ibrahim Abdullah dengan judul khutbah Kontribusi Ilmu Pengetahuan dalam Islam. Bertindak selaku imam sholat Jumat Al-Ustadz Agustiar SK SSY, muadzin Al-Ustadz Haji Ahmad Mufaroh Eshum. Sedangkan untuk Jumat depan tanggal 20 Mei 2022 yang bertindak selaku khotib insyaallah adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Sabilil Muttaqin PhD dengan judul khutbah Sedekah, Prospek, dan Penguatan Sosial. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Selanjutnya marilah kita laksanakan sholat Jumat dengan khusyuk dan tawadu. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم نفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان المؤمن أن يغفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم من المهد إلى الأهل. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan pada kita sekalian hingga detik ini. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih anugerahkan pada kita kekuatan, kemampuan dan kesempatan untuk melaksanakan perintah-perintahnya, termasuk ibadah salat Jumat pada siang hari ini, dan kemampuan-kemampuan untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Marilah kita manfaatkan sisa umur kita ini dalam rangka sebanyak-banyak beribadah pada Allah SWT. Niatkan seluruh aktivitas kita sehari-hari, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, sejak dari keluar rumah, adalah dalam rangka ibadah pada Allah SWT. Sehingga dan demikian mudah-mudahan hidup kita senantiasa dari Allah SWT, dan kebahagiaan yang setiap hari kita minta, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, bahagia dunia dan akhirat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tadi saya bacakan satu ayat di surah At-Taubah ayat 122. Allah berfirman: wa ma kana mu'minin ayaghfiru kaffah. Tidak pantas bagi sekelompok atau kaum mukminin semuanya fokus untuk berperang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din. Kenapa tidak ada di antara kamu segelintir, sekelompok orang yang memang cerdas, otaknya bagus, menuntut ilmu, tafaqquh fid din, memperdalam ilmu agama dan juga duniawi. Idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Nanti suatu saat ketika dia kembali ke kampung halamannya, ke daerahnya, bisa mengembangkan ilmu itu kepada yang lain. Pada zaman sebelum kedatangan Islam, orang Arab itu gemar sekali berperang.
antar suku, anak-anak dilatih bagaimana cara-cara berperang yang bagus, yang baik, menunggang kuda, latih memanah. Fokusnya ke sana. Setiap anak laki-laki kalau lahir itu dilatih, tapi kalau anak perempuan itu bahkan dikuburkan hidup-hidup bahkan, karena tidak bisa jadi kepala suku atau jadi pemimpin perang. Itu terjadi sampai dengan awal kedatangan Islam. Bahkan Nabi juga pernah berperang, karena konsentrasi begitu terfokus pada peperangan. Pada saat itu awal-awal kedatangan Islam, Allah tegur Nabi, maka mu'minin yaghfiru kaffah. Coba dibagi strategi berperang itu bagus untuk mempertahankan wilayah kekuasaan kita. Tetapi Islam itu tidak bisa dikembangkan dengan berperang, karena itu bukan senjata dakwah. Harus dengan dakwah Islamiyah agar Islam itu berkembang. Sejak turun ayat itu, Nabi mulai ngatur yang visinya agak kuat, prima, disuruh jadi pasukan, jadi tentara lah kalau zaman sekarang. Tapi yang otaknya bagus itu disuruh menuntut ilmu. Sempat ada yang protes, kalau kami menuntut ilmu nggak dapat harta rampasan perang. Sebagian protes, nggak usah khawatir, kata Nabi, pasti dapat. Kata Nabi, yuzanu yaumal qiyamah midadu ulama bidami syahid bidami syuhada. Di hari akhirat nanti, hari kiamat nanti akan ditimbang. Satu tetes tinta yang kita gunakan untuk menulis, menggores ilmu pengetahuan, itu sama beratnya dengan timbangan setetes darah yang terkucur pada saat kita berperang, atau darah syuhada. Kata Nabi, enggak suka hati, pasti dapat semua. Sejak itulah yang muda-muda, yang punya otaknya bagus, semangat. Terus kemana kami harus menuntut ilmu? Walau bisin, kata Nabi, sampai ke daratan Cina sana. Sejak kapan? Mulai dari Boyen sampai Masal Lahat. Jadi semangat luar biasa pada saat itu menuntut ilmu agama dan juga ilmu-ilmu umum. Penting ilmu ini adalah senjata dakwah, karena dakwah itu tidak bisa dilaksanakan tanpa ilmu. Kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang ke jalan Allah, ke jalan yang baik. Pertama senjatanya hikmah, ilmu agama, ilmu dunia. Itu senjata ampuh, senjata yang pertama. Yang kedua, al-mau'izatul hasanah. Kemudian dengan kalaupun nasihat, wasiat yang baik, ajak yang baik. Kalaupun terjadi dialog, perdebatan, wajadilhum billati hiya ahsan, dialoglah, berdebatlah dengan cara yang baik, tentu dengan dasar logika, ilmu pengetahuan. Ini penting. Dan ilmu pengetahuan ini adalah senjata dakwah utama bagi kita, karena dakwah itu mengajak, tidak boleh memaksa. Allah melarang kita memaksa pada siapapun, pada orang-orang luar Islam untuk menjadi muslim. La ikraha fid din. Tidak boleh memaksa orang supaya seakidah, dan kita enggak boleh. Padahal kalau Allah mau semua ini kan pasti beriman pada Allah semua, tapi Allah enggak mau. Allah biarkan. Hidayah itu urusan Allah. Nabi kurang apa? Pada saat keluar berdakwah, mengajak orang-orang, didamping oleh pamannya Abu Thalib, padahal tidak seakidah dengan Nabi. Nabi berdoa pada Allah, ya Allah, jadikan pamanku Islam, seorang Muslim yang taat, karena dia sudah berjuang bersama saya.
Tapi Allah enggak mau, Allah berkehendak lain. Maka ada tegur dari Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Soal hidayah itu urusan aku ya Rasul, bukan urusanmu. Aku hanya beritahukan pada mereka, mengajak pada mereka. Jadi dakwah itu mengajak, bukan memaksa. Penting ilmu pengetahuan. Ada 3 hal penting dalam kehidupan ini yang perlu kita hayati. Iman yang pertama. Iman ini bikin hidup kita terarah. Dengan iman hidup akan terarah, gak nyasar kemana-mana. Ihdinas siratal mustaqim yang kita baca setiap hari itu, dalam sholat maupun di luar sholat. Mohon maaf, terjemahannya itu, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kurang pas. Ihdinas siratal mustaqim itu, ya Allah, kita mohon, bimbinglah, tuntunlah kami tetap berada di jalan yang lurus. Kita minta petunjuk pada Allah sampai kapan? Padahal kita sudah Muslim, masih minta aja petunjuk pada Allah. Kita minta bimbingan dari Allah. Ada dalam kaidah bahasa Arabnya itu. Dan ihdinas siratal mustaqim, mohon pada Allah tetap bimbing kita, tapi berada di jalan yang dikehendak Allah SWT, jalan yang lurus. Jadi iman itu pokok dalam kehidupan ini, kerana dialah yang menjadikan hidup kita ini terarah. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan hidup kita akan menjadi mudah. Mau kemana saja gampang. Bikin masjid ini kan bahan baku itu produk ilmu pengetahuan. Bikin semen, segala macam. Jadi ilmu ini penting. Mudah, mau kemana saja mudah. Bikin apa saja, insya Allah mudah. Yang ketiga, seni. Dengan seni hidup ini akan terasa indah. Masih tidak hanya asal dibikin, tapi ini kan rancangan seni ini. Jadi begini ini. Jadi indah kelihatannya. Kalau mengandalkan ilmu pengetahuan, aduk semen, bangun asal jadi. Tapi turut berperan seni, semua yang terasa indah. Iman menyebabkan orang jadi terarah hidupnya. Ilmu menyebabkan kita jadi mudah dalam kehidupan ini. Mau kemana saja gampang, makan apa saja silakan, mau apa saja ada. Kemudian yang ketiga, dengan seni hidupnya akan terasa indah. Dan orang yang beriman dan ilmu dijamin Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang memiliki iman yang teguh dan ilmunya yang luas, ya. Tapi ilmu yang bermanfaat, dibagikan kepada orang lain. Karena kalau seorang meninggal, Tuhan meninggalkan 3 hal. Sedekah jariyah, peran dia dalam masjid ini akan membawa pahala dia selama dia berada di alam barzah, alam kubur. Kemudian ilmu yang bermanfaat dan dimanfaatkan orang lain. Dia nuntut ilmu, kemudian pulang kampungnya ajarkan pada orang lain, dimanfaatkan ilmu itu oleh orang lain, berguna bagi masyarakat. Itu akan tetap dia dapat sampai di alam barzah, nyambung terus. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kita, bahkan perbuatan, bukan hanya doa saja, perbuatan dia itu tetap kontribusi bagi orang tuanya di alam barzah. Maka Allah jamin, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah menjamin orang beriman dan berilmu pengetahuan itu derajat akan terangkat dunia dan akhirat. Itu jelas. Dunia orang yang beriman itu pasti lebih tinggi dari orang yang tidak beriman. Beda. Karena itu Islam ini, marilah kita bangun dengan ilmu agama, dan yang kedua dengan ilmu pengetahuan. Hadirin saudara Jumat yang berbahagia, ada beberapa hal yang Allah
suruh kita untuk berfikir. Seperti dalam surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzaban nar. Sungguh pada penciptaan langit dan bumi ini, kemudian waqtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang, la ayatin li ulil albab, di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Li ulil albab, bagi orang yang memiliki hati nurani. Al-albab jama dari lubun. Lubun itu di antara maknanya hati. Hati nurani. Dan diri manusia ada dua, ada hati sanubari, hati nurani. Hati sanubari hati yang gelap, gelap gulita, pengawalnya syaitan. Seluruh kejahatan yang masuk, hal-hal yang tidak baik berkumpul, bermarkas di hati sanubari. Perbuatan yang tidak baik yang keluar dari diri kita itu dorongan dari hati sanubari. Yang kedua hati nurani, nur bahasa Arab, satu cahaya. Nurani, dua cahaya. Hati memiliki dua dimensi cahaya. Cahaya apa? Yang pertama cahaya zikir, yang kedua cahaya pikir. Zikir, bentuk tertinggi dari zikir adalah salat. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dzikri. Salat itu bentuk zikir yang paling tinggi. Zikrullah, ingat, nyebut kita pada Allah yang paling tinggi adalah salat. Kalau akan dibahas luas kali ini. Yang kedua, pikir. Allah rangsang kita, wa tafakkaru fi khalqis samawati wal ardh, berpikir bukan tentang Allah tapi tentang ciptaan Allah. Apa di antara ciptaan Allah? Inna fi khalqis samawati wal ardh, langit bumi ini terlalu besar itu yang kalau kita pikir. Yang kecil-kecil, Allah tidak malu memberikan perumpamaan seekor nyamuk. Inna Allah la yastahi ayyadriba mathalan ba'udatan minan ba'udah. Allah tidak malu-malu memberikan perumpamaan seekor nyamuk. Nyamuk itu kecil, di hadapan kita enggak ada apa-apanya menurut kita, bahkan menjengkelkan, menggigit, mengganggu ketenangan kita saat tidur. Tapi luar biasa kata Allah manfaatnya bagi kehidupan manusia. Dengan nyamuk, ada orang menjadi raja nyamuk, punya pabrik obat nyamuk di mana-mana, kaya luar biasa, mempekerjakan sekian banyak orang, baik di kantor maupun di ladang-ladang, penghasil obat nyamuk. Tanaman apa yang penting untuk obat nyamuk diproduksi dalam bentuk apapun, gosok, semprot, dan macam-macam. Itu baru nyamuk, menurut kita menjengkelkan tapi luar biasa. Maka Allah suruh pikir bagi kita nih. Belum lagi yang lain. Kemudian waqtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang. Allah suruh mikir, kenapa harus ada pergantian malam dan siang? Kenapa enggak malam terus setiap sepanjang masa? Enggak siang terus sepanjang masa? Enggak akan mungkin itu. Allah pertanyakan, Allah suruh Nabi, kul wahai Muhammad, tanyakan pada mereka, ara'aitum in ja'alallahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah, bagaimana seandainya Allah menjadikan malam terus sarmadan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Coba mikir, kalau gelap terus sampai hari kiamat. Sekarang mungkin di Amerika ini gelap malam, kita berhadapan dengan matahari, mereka membelakang matahari, gelap. Coba Amerika sampai hari kiamat, gelap terus seperti hari ini nih. Apa yang akan terjadi? Masih adakan kehidupan? Enggak mungkin. Makin lama makin dingin. 100 jam kemudian terjadi kebekuan total. Air membeku, bukan hanya air, darah kita pun membeku. Masih adakan kehidupan? Enggak mungkin. Maka itulah Allah suruh Nabi, tanyakan kepada mereka. Sebaliknya, qul wahai Muhammad, tanya juga pada mereka,
ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Bagaimana seandainya Allah menjadikan siang kayak kita ni sampai hari kiamat, menghadap matahari terus, enggak pernah ada gelapnya, enggak pernah ada malamnya. Apa masih ada kehidupan? Enggak mungkin. Apa yang terjadi 100 jam kemudian? Terjadilah panas yang luar biasa. Panas, air mendidih, bukan hanya air yang mendidih, darah kita pun mendidih. Masih ada kan kehidupan? Enggak akan mungkin. Maka kita coba berpikir. Itulah kontribusi ilmu pengetahuan dalam Islam, dan umatnya kita ini suruh berpikir. Apapun, sekecil apapun, suruh berpikir. Oleh karena itu mari kita manfaatkan apa yang telah kita miliki selama ini. Ilmu sekecil apapun bagi pada orang lain, sampai kepada orang lain. Jaga ilmu itu. Dengan ilmu itu insya Allah akan mengangkat derajat kita, bukan di akhirat saja, dunia ini. Tapi yang pertama tadi iman, jangan lepas. Iman sekali lagi bikin kita jadi terarah dalam kehidupan ini. Ilmu bikin kita menjadi mudah, mau apa saja mudah, mau kemana saja gampang. Dan yang terakhir seni. Dengan seni ini hidup kita akan terasa indah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah waf'al khairat wa ijtanibu as-sayyi'at. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim. Barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ansur man nasara din, maghfir man khazala muslimin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Istawu istaqimu wa'tadilu. Mohon diluruskan dan dapatkan safnya. Salatul jami'ah rahimakumullah. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله